Salam saudara terkasih dalam Yesus, salam jumpa kembali pada Renungan Harian Embun Pagi. Hari ini mari kita merenungkan firman Tuhan. Dan mari jadikan firman Tuhan menjadi bahagian hidup kita yang menuntun setiap langkah-langkah kehidupan kita. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita diambil dari Imamat 19 ayat 2. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, Pawol kaston tu bangsa Israel paret tanah songonon, akon badiado hamu harana au, Tuhan debatamu nabadiado. Dalam bahasa Indonesia, berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika manusia diciptakan adalah segambar dan serupa dengan Allah. Allah itu menjadikan manusia dan menjadi mandataris Allah di bumi dengan tujuan agar ada memelihara untuk kesinambungan daripada keutuhan ciptaan. Namun ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia menjadi diusir dari Taman Eden. Dan Allah sebenarnya tidak menginginkan perseteruan antara manusia dengan Allah. Allah yang kudus itu dan manusia yang penuh dengan dosa ingin dijembatani oleh Allah agar menjadi kembali kudus. Oleh karena itu, berbagai hal yang dilakukan oleh Allah, termasuk memilih umat kesayangannya untuk menjadi contoh ataupun model bagi orang-orang yang di sekitar yang melihat bangsa itu. Bangsa pilihan itu yaitu bangsa Israel yang ingin dijadikan Allah menjadi sebuah contoh, ataupun melalui bangsa Israel orang-orang akan melihat Allah. Oleh karena itu, ketika bangsa Israel sudah keluar dari Mesir menuju kepada Kanaan untuk menjadi sebuah bangsa yang dipilih Allah, kemudian Allah mengatakan kepada bangsa Israel bahwa mereka harus kudus karena Allah itu kudus. Kekudusan Allah adalah ketika Dia memperlihatkan sebuah kebenaran dan keadilan yang dinyatakannya. Kekudusan Allah akan menjadi bahagian kehidupan kita ketika kita hidup di dalam kekudusan Allah itu. Ketika dikatakan kuduslah kamu karena aku adalah kudus, artinya tidak mungkin ada yang kudus bisa berjumpa dengan yang kotor. Mari kita bayangkan ketika kita memakai baju, kemudian setelah kotor, tidak mungkin kita satukan dengan yang bersih yang ada di lemari kita. Kita akan mengasingkan yang kotor, kemudian yang bersih, dan kemudian dengan demikian tidak ada pertemuan antara yang kotor dengan yang bersih. Demikian dengan kehidupan manusia di hadapan Allah. Tidak ada pertemuan antara Allah yang kudus dengan manusia yang penuh dengan noda. Namun ada sebuah cara dari Allah, yaitu dengan mengikuti perintahnya, hidup di dalam firman dan keinginannya, maka disitulah kekudusan Allah menjadi nyata di dalam kekudusan orang-orang yang percaya kepadanya. Di dalam perjanjian baru, kekudusan Allah itu nyata di dalam orang yang mempercayai Kristus Yesus, karena sangat jelas dikatakan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 bahwa yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya ketika kita hidup di dalam lama, yaitu kekotoran, ketidakbenaran, namun ketika Yesus datang, maka yang baru menjadi bahagian daripada kehidupan kita. Oleh karena itu, di dalam perjanjian baru, kekudusan itu akan nampak ketika kita mengimani dan percaya kepada Yesus Kristus. Orang yang percaya dalam Yesus Kristus akan hidup baru, hidup yang diperbaharui, yang dikuduskan dari segala noda dan kesalahan, masuk ke dalam kebenaran dan penebusan Yesus Kristus dalam hidup kita.
Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman ini mau mengajak kita untuk menyadari bahwa kekudusan Allah adalah kekudusan yang mutlak, yang tidak bisa ditawar. Oleh karena itu, ketika Allah yang kudus itu kita imani, yang diajak oleh firman Tuhan adalah kita harus juga hidup di dalam kekudusan. Artinya, hidup di dalam apa yang dikehendaki dan dilakoni oleh Allah dalam kehidupan kita. Kekudusan Allah akan nyata ketika kita mengimani Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ketika kita hidup di dalam keinginan dan tuntunan Yesus Kristus dalam kehidupan kita, di sanalah kekudusan itu menjadi nyata bagi hidup kita. Oleh karena itu, saudara terkasih, ketika firman ini mengatakan kepada umat Israel, "Kuduslah kamu sebab aku kudus," juga pada dihantar kepada kita pada saat ini. Orang percaya harus hidup kudus, harus hidup berkenan, dan menjadi layak di hadapan Tuhan Allah. Oleh karena itu, mari hidupi firman Allah. Mari nyatakan bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang mengandalkan Tuhan, yang hidup di dalam kekudusan dan kebenaran Tuhan, sehingga melalui kekudusan dan kebenaran Tuhan yang kita imani dan kita lakoni itu, kita menjadi bahagian daripada penebusan Yesus Kristus yang sudah dinyatakan untuk membebaskan setiap orang dari dosa kepada kebenaran. Oleh karena itu, saudara terkasih, biarlah kekudusan Tuhan menjadi bahagian milik kita. Biarlah kekudusan yang Tuhan nyatakan itu menjadi bahagian yang tak terpisahkan dari gaya hidup, gaya berpikir, dan tindakan kita. Bila firman ini menjadi kekuatan, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah mengingatkan kami agar kami kudus karena Tuhan adalah kudus. Oleh karena itu, biarlah kekudusan-Mu menjadi bahagian hidup kami. Biarlah perkataan kami, perkataan kekudusan. Biarlah perbuatan kami, perbuatan kekudusan. Biarlah apa yang kami pikirkan dalam kehidupan kami adalah menyatakan kekudusan Allah. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu menjadi bahagian hidup kami, yang menjadi berakar, berbuah, bertumbuh dalam kehidupan kami. Hamba berdoa, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang sedih, dan berdiarlah setiap orang yang datang dalam Tuhan. Engkau berkati. Dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.